Film dibuka dengan berlatar belakang sebuah panti asuhan yang berada di negara kecil bagian Swiss, di mana di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu anak penghuni panti bernama Max, yang hari itu akan dikirim ke kediaman pasangan tuan dan Nyonya Bisiger yang akan mengadopsinya. Max yang sudah lama menantikan kehadiran calon orang tua angkatnya, terlebih ia sudah cukup menderita tinggal di panti karena sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dengan ini, ia pun banyak berharap dirinya bisa mendapatkan kasih sayang yang selama ini tidak pernah ia dapatkan sedari kecil dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, semua harapan kini hanya tinggal harapan. Karena nyatanya, setelah Max tinggal beberapa hari di sana, kehidupannya tidak jauh lebih baik dari tinggal di panti. Yang mana dirinya kerap mendapatkan perlakuan kurang baik dari kedua orang tua angkatnya. Begitu pula dengan dirinya yang hanya dijadikan budak pekerja di peternakan mereka. Meski di sini Max diberi makan yang cukup serta pendidikan secara gratis, tetap saja ia merasa tak kerasan tinggal di kediaman keluarga tersebut. Beberapa pekan kemudian, anak kandung dari Nyonya dan Tuan Bisiger yang bernama Jacob pulang kembali ke kediamannya, setelah berbulan-bulan menjalani pendidikan akademi militer. Kehadiran sang anak begitu sangat membuat Nyonya Bisiger begitu senang, karena memang sudah lama keduanya tidak bertemu. Namun berbeda dengan Nyonya Bisiger, nampaknya sang suami tidak terlalu senang dengan kepulangan sang anak. Hal itu dikarenakan sedari awal ia tak pernah setuju dengan keputusan anaknya, yang lebih memilih untuk menjadi tentara dibandingkan dengan menjalankan bisnis peternakan mereka. Di momen ini sebuah fakta pun terungkap, di mana ternyata salah satu alasan mengapa Tuan dan Nyonya Bisiger memilih untuk mengadopsi anak panti tidak lain sebab mereka ingin menjadikan anak tersebut sebagai buruh di peternakan milik keluarga. Dikarenakan anak satu-satunya yang digadang-gadang akan menjadi penerus bisnis peternakan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Apalagi butuh biaya yang tak sedikit jika mereka merekrut pekerja. Sehingga satu-satunya cara yang paling mudah dan efisien agar bisa mendapatkan pekerja yang murah, mereka pun lantas mengadopsi anak dari panti asuhan. Di lain sisi, semenjak kehadiran Jacob di kediaman Bisiger membuat kehidupan Max makin menderita. Karena pria itu tak henti-henti menyakitinya, baik itu secara fisik maupun verbal. Ditambah di sini Jacob merasa sang ayah lebih peduli dengan Max dibandingkan dengan dirinya, sehingga membuat pria itu semakin membenci kehadiran saudara angkatnya. Di malam hari saat di kesendiriannya, Max memainkan alat musik akordeon untuk menghilangkan segala kepenatan dan kesedihan yang ada di hatinya. Namun belum lama dan belum sempat ia menikmati alunan musik tersebut, Tuan Bisiger yang merasa terganggu segera menegur dan menyuruhnya untuk berhenti. Sehingga Max pun dengan sedikit kesal menyimpan alat musiknya sebelum kedua orang tua angkatnya marah. Scene kemudian berpindah ke suatu tempat, di mana di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Miss Durer, yang terlihat sedang bersiap-siap untuk menyembunyikan ketiga anak perempuannya, yang akan segera dibawa oleh pihak dinas sosial setempat. Hal itu terjadi lantaran Miss Durer yang merupakan seorang single parent dianggap tidak mampu dalam mengurus ketiga anaknya. Sehingga pihak pengadilan setempat pun memutuskan untuk membawa dan menempatkan anak-anak itu ke panti, agar kebutuhan pokok mereka dapat tercukupi. Namun meski di sini Miss Durer berusaha untuk menyembunyikan ketiga anaknya, tetap saja para petugas berhasil menemukan ketiga anak tersebut. Sehingga saat melihat ketiga putrinya dibawa, Miss Durer pun hanya bisa diam menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain tempat, tepatnya di kediaman keluarga Siger, pendeta Hesling yang merupakan pemilik panti terlihat sedang membawa dan menyerahkan anak tertua Miss Durer yang bernama Bertelly kepada Nyonya Siger untuk diadopsi. Rupanya jauh sebelum itu, Nyonya Siger telah meminta kepada pendeta untuk memberikannya satu anak perempuan lagi untuk diadopsi, dengan alasan dirinya tidak memiliki seorang putri. Padahal nyatanya tujuan Miss Siger mengadopsi hanya untuk mempekerjakan gadis kecil tersebut di rumahnya. Dengan arti lain, Bertelly diadopsi dengan tujuan untuk menjadi pembantu rumah tangga di kediamannya. Kehadiran Bertelly di tengah-tengah keluarga Bisiger membuat Max sedikit senang, karena akhirnya ia bisa mendapatkan teman untuk berbagi yang bernasib sama dengannya. Namun karena sang ibu melarangnya untuk saling dekat, terlebih fokus bekerja keduanya akan terganggu jika mereka berteman, wanita itu pun lantas melarang Max untuk mendekati dan berteman dengan gadis itu. Sehingga Max yang memang takut dengan ancaman orang tua angkatnya, ia pun hanya bisa terdiam dan menuruti perintah dari sang ibu.
Di lain sisi, Bartley yang tak memiliki teman, ia pun berusaha mendekati Max dengan mendatangi dan menyapa pria itu di kamarnya. Namun karena Max tak ingin melanggar janji pada sang ibu, ditambah ia juga takut akan dipukuli, ia pun nampak mengabaikan kehadiran Bartley. Sehingga jelas hal tersebut membuat Bartley sedikit kesal dengan sikap Max yang ia anggap sombong, karena tak ingin berteman dengannya. Di waktu yang sama saat Bartley tengah berbincang dengan Jacob, secara tak sengaja ia memberitahukan perihal peliharaan kelinci milik Max yang ia lihat saat dirinya masuk ke kediaman pria itu. Di sini Jacob yang memang tak menyukai keberadaan saudara angkatnya itu, ia pun segera mengambil hewan tersebut untuk dihidangkan sebagai sajian makan siang mereka. Max yang tak tahu bahwa sajian makan siang kali ini merupakan kelinci kesayangannya, ia pun dengan lahap memakan setiap potongan daging yang ada di hadapannya. Hingga di suatu momen sembari tertawa, Jacob mengungkapkan hal yang sebenarnya, bahwa sajian makan mereka kali itu merupakan kelinci piaraan milik Max. Sehingga saat mendengar hal tersebut, Max pun seketika berhenti makan dan bergegas membuang semua makanan yang sudah terlanjur ditelan olehnya. Ia yang begitu sangat kesal lantaran Jacob dengan sengaja menghabisi nyawa binatang peliharaannya. Max yang tak bisa menahan emosi, dengan sangat kesal, ia pun menumpahkan segala perasaannya dengan bekerja memotong kayu. Namun karena pada saat itu ia bekerja tanpa menggunakan akal yang jernih, secara tak sengaja kapak yang ia gunakan mengenai dan melukai salah satu kakinya. Belum selesai penderitaan karena binatang peliharaannya mati, kini ia dihadapkan lagi dengan rasa sakit yang teramat sangat, karena kakinya terkena kampak. Di lain sisi, Tuan Sijer yang sangat perhitungan dan tak mau mengeluarkan uang secara cuma-cuma, ia pun harus meminta dokter setempat untuk menjahit dan mengobati luka Max dengan peralatan seadanya. Sehingga pria muda itu pun nampak dengan sekuat tenaga menahan rasa sakit karena sedikit pun tak diberi obat anestesi. Sementara itu, Bartley yang merasa bersalah karena dirinya lah yang memberitahukan perihal kelinci milik Max pada Jacob, ia pun menyelinap masuk ke kamar pria itu untuk meminta maaf. Namun di sini Max yang masih kesal lantaran ia belum bisa menerima kenyataan bahwa peliharaan kesayangannya telah tiada. Lagi-lagi ia pun mengabaikan permintaan maaf dari Bartley, sehingga membuat gadis itu kembali kesal dibuatnya. Keesokan harinya saat Max tengah asik memainkan alat musiknya di tengah hutan, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh sang guru yang kebetulan melintas di sana. Nona Sigris yang melihat bahwa muridnya tersebut memiliki bakat dalam memainkan alat musik akordeon dengan sangat indah, ia pun lantas meminta agar Max mau membawa alat musik tersebut ke sekolah untuk dipertunjukkan kepada para murid-murid lainnya. Di sini Max yang mendengar hal itu, ia pun dengan senang hati menuruti permintaan dari sang guru. Di sekolah setelah memainkan alat musik di hadapan semua teman sekelasnya, Max yang awalnya diliputi rasa kesedihan, kini berbalik menjadi rasa bahagia saat melihat teman sekelasnya sangat antusias mendengarkan musik pertunjukannya. Sehingga setelah sekian lama, untuk pertama kalinya, pria itu pun terlihat bahagia dan mengukir senyuman di wajahnya. Sepulangnya dari sekolah, Max kembali melakukan pekerjaannya di peternakan. Sedangkan Bartley kini mengurus pekerjaan rumah sembari mengurus orang tua Nyonya Sigeri yang kini tengah sakit. Keduanya bekerja tiada henti di rumah itu, mulai dari pagi buta hingga tengah malam, yang membuat mereka kerap kali tak punya waktu untuk beristirahat. Bahkan kini Bartley yang harus mengurus full ibu Nyonya Sigeri membuatnya tak bisa pergi ke sekolah. Di lain sisi, sang guru yang melihat bahwasanya Max sering ketiduran di kelas, ia pun lantas menanyakan perihal kegiatan sehari-hari sang murid di rumah. Sehingga dengan polosnya, pria muda itu pun berkata bahwa dirinya hanya punya beberapa jam untuk beristirahat, karena ia harus bekerja di peternakan milik keluarga angkatnya tersebut. Sang guru yang merasa iba terhadap muridnya tersebut, ia pun mempersilahkan Max untuk mampir dan tidur sejenak di kediamannya. Sehingga Max yang memang sangat membutuhkan waktu untuk beristirahat, dengan sangat senang hati ia pun menerima tawaran tersebut. Singkatnya, semenjak hari itu, kedekatan antara guru dan murid itu pun semakin hari semakin terjalin dekat. Apalagi sang guru menemukan potensi bakat yang dimiliki oleh muridnya. Sehingga ia pun lantas mencoba untuk mengembangkan bakat sang murid dengan sering mengajaknya berlatih, hingga mengajaknya tampil memainkan alat musik di acara turnamen gulat yang diadakan di desa mereka. Suatu hari Max diajak bermain musik oleh sekelompok grup musik yang saat itu tengah tampil di acara perayaan desa. Selesai tampil, saat Max hendak menikmati sajian makannya, secara bersamaan ia melihat Nona Sigres tengah dilecehkan oleh Jacob, yang saat itu dalam kondisi mabuk.
Max yang tak terima sang guru diperlakukan tidak baik oleh saudara angkatnya itu, di hadapan semua orang, ia pun nekat memukul pria itu, yang membuat Nyonya Bisiger naik pitam dan langsung membawa keluarganya pulang saat itu juga. Di waktu yang sama saat mereka berlalu pergi meninggalkan tempat acara, Max melihat alat musik miliknya telah dibakar oleh Jacob, yang kesal lantaran Max telah memukulnya di hadapan banyak warga. Di sini Max yang tak memiliki harapan lagi, terlebih satu-satunya benda kesayangan yang ia miliki telah sirna, dirinya pun mulai berani memberontak terhadap keluarga si Jerry. Sehingga hal tersebut membuatnya diusir dan tinggal di kandang babi. Di lain tempat, Jacob yang pada saat itu sedang mabuk, saat melihat adik angkatnya, seketika terlintas suatu rencana jahat di pikirannya. Di mana saat Bertie sedang tertidur, tanpa sedikit pun rasa kasihan, ia pun memperkosa gadis kecil itu. Bartley yang kini tak punya harapan, sama halnya seperti Max, ia pun lantas pergi berjalan kaki ke kediaman sang ibu untuk mencari perlindungan di sana. Namun sungguh sayang karena pada saat itu sang ibu tak bisa menampung sang anak, terlebih suami barunya tak ingin anak tirinya itu tinggal di kediaman mereka. Mau tak mau dengan sangat terpaksa, sang ibu pun menolak dan menyuruh Bartley kembali pulang ke kediaman keluarga si Jerry. Di samping itu, Bartley yang trauma tidur sendiri di kamarnya, ia pun segera mendatangi Max dan berencana tidur di sana sembari mencari perlindungan. Namun saat Max menanyakan perihal alasan Bartley yang ingin tidur di kandang babi yang tak layak, di sini Bartley yang takut untuk menceritakan kebenaran yang terjadi dengan dirinya. Seketika ia pun membatalkan rencananya tersebut. Di tempat yang sama saat keduanya tengah berbincang, di suatu momen Max menceritakan perihal kota Argentina yang ia ketahui dari Nona Sigris guru mereka. Di sini Max sangat berharap suatu saat nanti mereka bisa keluar dari kediaman Bisiger dan merantau ke kota itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun Bartley yang merasa bahwa takdir mereka akan selamanya berada di kediaman keluarga angkatnya, ia pun hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar impian dari saudara angkatnya itu. Suatu ketika saat Max tengah bekerja bersama dengan Jacob, lagi-lagi pria itu membuat masalah, di mana karena kelalaiannya salah satu sapi piaraan mereka jatuh ke dalam kubangan limbah peternakan, sehingga membuat sapi tersebut tewas saat itu juga. Tuan Sijer yang naik pitam saat mendengar salah satu sapinya mati akibat kelalaian, meski ia tak tahu akan kebenarannya, pria itu pun segera memukuli Max dengan sangat brutal, sehingga membuat badan Max dipenuhi dengan banyak luka. Di sekolah, Nona Sigris tak sengaja melihat luka-luka yang ada di tubuh muridnya. Ia yang curiga dengan orang tua angkat Max, terlebih sebelumnya diketahui anak angkat keluarga Bisiger pernah ada yang meninggal secara misterius. Ia pun lantas melaporkan hal tersebut pada pendeta Hesling. Namun meski sudah ada bukti kuat serta pengakuan yang keluar dari mulut Max sendiri, tetap saja pria itu tak mempercayainya. Sehingga dengan sangat kesal, Nona Sigris pun pergi meninggalkan kediaman sang pendeta. Keesokan harinya, pendeta itu pun mengunjungi kediaman keluarga Sijer dan menceritakan perihal kunjungan Nona Sigris ke kediamannya. Di sini bukannya menasehati dan memperingatkan keluarga Sigeri agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak angkatnya, malahan pria itu meminta agar Max segera meminta maaf atas kesalahan yang tak pernah ia buat. Di lain sisi, Nona Sigris yang masih berupaya untuk menyelamatkan murid-muridnya dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya, wanita itu pun lantas mendatangi kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun sayangnya lagi-lagi semua usaha dan pengorbanannya berakhir dengan sia-sia, lantaran laporannya sama sekali tidak digubris dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat. Suatu hari Bartley kembali mendatangi Max berencana mengajaknya kabur dari kediaman keluarga si Jerry dan pergi ke Argentina untuk mewujudkan semua impian mereka. Namun di sini karena Max merasa bahwa impiannya tersebut hanya sebatas impian semata, terlebih dirinya tak memiliki keberanian untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga si Jerry, ia pun menolak usulan yang diberikan oleh gadis itu. Sehingga hal tersebut membuat Bartley sedikit kesal, lantaran selama ini Max hanya berkata dengan omong kosong belaka. Di malam harinya saat Max mendatangi kediaman keluarga si Jerry, tanpa sengaja ia melihat Jacob masuk ke kamar Bartley dan memperkosa gadis itu. Max yang tak sanggup melihat kejadian itu, ia pun segera pergi mencari bantuan dengan mendatangi kediaman Nona Sigris. Namun setibanya di sana sungguh sangat disayangkan, sang guru sama sekali tidak dapat membantu. Hal itu disebabkan karena dirinya telah dipecat dari sekolah, karena sebelumnya dianggap telah memfitnah keluarga si Jerry.
Dengan berat hati, Nona Sigris yang tak punya kewenangan dalam mengurusi kehidupan para murid-muridnya, ia pun hanya bisa meminta maaf pada Max karena tak bisa membantu banyak. Di lain sisi, Max yang tak ingin terus-terusan hidup menderita di kediaman keluarga angkatnya, keesokan harinya ia pun menemui Valtteri untuk mengajaknya kabur saat itu juga. Akan tetapi karena sebelumnya Max meyakinkan bahwa impian mereka hanyalah sebatas mimpi belaka, gadis itu pun lantas menolak ajakan Max dan pergi berlalu begitu saja. Di waktu yang sama, Nona Sigris yang akan kembali ke kota mendatangi Max untuk berpamitan. Tak hanya menjanjikan keadilan untuk Max serta Bartley, wanita itu juga memberikan sebuah hadiah alat musik akordeon yang diperuntukkan bagi murid kesayangannya. Max yang senang dengan pemberian yang diberikan oleh gurunya, ia pun sangat berterima kasih dan berkata bahwa dirinya sampai kapanpun tak akan pernah melupakan semua kebaikan dari Nona Sigris. Setelah menemui Max, Nona Sigris berjalan menuju kediaman keluarga si Cherry untuk berpamitan pada Valtteri. Namun sayang perjumpaan tersebut tidak dapat direalisasikan, lantaran Nyonya si Cherry menolak untuk mempertemukannya. Apalagi Nona Sigris lah yang membuat isu tentang dirinya yang menyiksa anak-anak angkatnya. Sebelum pergi meninggalkan kediaman wanita itu, Nona Sigris mengungkapkan sebuah fakta, bahwa Jacob telah memperkosa adik angkatnya Valtteri. Namun meski ia telah mengungkapkan kebenaran tersebut, tetap saja hal itu tak diindahkan oleh Nyonya Sigeri, yang menganggap bahwa anaknya tak pernah melakukan tindak pelecehan tersebut. Sehingga dengan penuh amarah, Nyonya Sigeri pun segera mengusir wanita itu dari kediamannya. Di lain tempat, Valtteri kembali mendatangi Max di tempat peristirahatannya. Setelah keduanya berbincang banyak hal tentang impian mereka, keduanya yang semakin yakin meninggalkan kediaman keluarga Sigeri. Mereka berdua pun lantas merencanakan rencana kepergian mereka ke Argentina keesokan harinya. Meski keduanya tak tahu pasti di mana arah dan tujuan untuk bisa sampai di tempat itu, setidaknya mereka bisa pergi jauh meninggalkan desa tersebut. Setelah keduanya berbincang banyak, Valtteri pun kembali ke kediaman keluarga si Cherry. Saat gadis itu tengah bersama ibu angkatnya, di waktu yang sama Valtteri menunjukkan tanda-tanda kehamilannya, sehingga membuat wanita itu seketika gugup. Nyonya Sigeri yang masih yakin bahwa kehamilan Valtteri bukan disebabkan oleh anaknya, ia pun lantas memaksa wanita itu untuk menyangkal kebenaran tersebut. Namun di sini meski Nyonya Sigeri meminta Valtteri untuk menyangkal, tetap saja ia mengaku bahwa Jacoblah ayah dari sang jabang bayi, sehingga hal itu membuat Nyonya Sigeri sangat murka dibuatnya. Untuk memastikan kebenaran tersebut, Nyonya Sigeri pun mendatangi sang anak untuk menanyakan perihal kehamilan Valtteri. Akan tetapi meski ia telah meminta sang anak untuk jujur, tetap saja Jacob bersikukuh menyangkal perbuatannya. Sehingga Nyonya Sigeri yang tak ingin berdebat dengan anak kesayangannya, terlebih ia tak mau kehamilan Valtteri menjadi aib, ia pun lantas mengambil jalan pintas untuk memberikan obat penggugur bayi untuk anak angkatnya itu. Tak lama setelah Valtteri meminum obat tersebut, gadis itu pun merasakan sakit yang amat hebat pada perutnya. Hingga tak lama kemudian, janin yang masih belum genap berusia 1 bulan itu pun seketika gugur seperti yang Nyonya Sigeri harapkan. Di lain tempat, Max yang mendengar rintihan dan teriakan Valtteri dari kejauhan, ia pun lantas hendak menghampiri gadis itu. Namun sayang saat ia hendak keluar, dirinya dihalangi oleh Tuan Sigeri, yang saat itu tengah mabuk dan memintanya untuk memainkan alat musiknya. Sehingga beberapa saat kemudian, setelah Tuan Sigeri ambruk, pria itu pun segera mendatangi Valtteri untuk melihat kondisinya. Setelah bertemu dengan Valtteri, Max pun segera mengajak gadis itu untuk pergi dari kediaman keluarga Sigeri. Namun karena pada saat itu keadaan Valtteri yang tak memungkinkan, ia pun meminta pada Max untuk menunggunya sampai esok hari, karena dirinya ingin memulihkan kondisi fisiknya yang masih sangat lemah. Di sini Max yang tak mengerti dengan apa yang terjadi, ia pun harus membiarkan Valtteri tidur dan menunggu hari esok untuk mewujudkan semua rencana dan impian mereka. Akan tetapi semua rencana Max dan Valtteri kini hanya tinggal wacana. Karena keesokan harinya gadis itu ditemukan telah tewas dan tak bernyawa di dalam limbah pembuangan kotoran. Setelah pihak kepolisian datang dan melakukan sedikit otopsi, dengan dukungan pendapat Jacob serta pengakuan Nyonya Sigeri, mereka pun mengidentifikasi bahwa Valtteri tewas karena tak sengaja jatuh ke dalam limbah pembuangan kotoran. Saat kasus itu akan ditutup, secara tiba-tiba Max datang.
Ia mengaku dan menceritakan bahwa di malam sebelumnya dirinya melihat spray kasur milik Valtteri terdapat banyak bercak darah. Ia juga menambahkan di mana dirinya pernah melihat Jacob, anaknya si Jerry, telah memperkosa gadis itu tepat di dalam kamarnya. Sehingga Max pun menyimpulkan bahwa Valtteri sengaja mengakhiri hidupnya karena tak kuat menanggung bebannya dan penderitaan dari Jacob serta keluarga si Jerry. Pernyataan Max diperkuat dengan adanya obat penggugur kandungan yang Tuan si Jerry temukan di kasur milik Valtteri. Di sini Tuan si Jerry yang tengah dalam pengaruh alkohol, seketika ia pun membeberkan semua fakta yang terjadi di peternakan mereka. Sehingga pada akhirnya satu keluarga itu pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Setelah kejadian itu, panti asuhan milik pendeta Hasling pun diberhentikan dan ditutup secara paksa. Anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut pun akan dipindahkan ke panti asuhan lain yang lebih layak dibandingkan dengan panti asuhan sebelumnya. Sementara itu, Max yang berhasil lolos keluar dari kediaman keluarga si Jerry, ia pun dibantu oleh salah satu penduduk desa yang iba dengan kondisinya. Setelah memberikan makanan dan tempat beristirahat, keesokan harinya pria itu pun mengantarkan Max ke pemberhentian bus setempat dan memberinya ongkos agar Max bisa pergi dari desa itu. Namun di sini Max yang tak tahu harus pergi kemana, terlebih ongkos yang ia miliki hanya cukup sampai ke pelabuhan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan sementara di salah satu kapal yang ada di pelabuhan. Setelah berbulan-bulan bekerja di kapal, pada akhirnya Max bisa mengumpulkan uang untuk pergi melanjutkan perjalanan impiannya ke Argentina. Di sepanjang perjalanan, Max teringat akan kenangannya di masa lalu bersama adik angkatnya Valtteri dan Nona Sigrid, sang guru yang sangat berjasa di kehidupannya. Max menyadari bahwa selama ini Valtteri dan Nona Sigridlah orang yang selalu ada dan selalu mendukungnya di saat seisi dunia menjauhi dan mengabaikannya. Waktu pun berlalu, hingga beberapa puluh tahun kemudian. Dengan kerja keras serta perjuangan yang tak mudah, kini Max telah sukses berhasil mewujudkan semua impian dan cita-citanya dengan menjadi pemain akordeon terkenal. Meski rintangannya sangat berat serta harus kehilangan orang-orang tersayang, demi nama Valtteri dan Nona Sigrid, Max pun terus berjuang sampai berhasil mencapai kesuksesannya. Semua tantangan, semua penderitaan ia terima dan ia lalui. Semua itu semata-mata untuk orang yang sangat berjasa di dalam kehidupannya. Di akhir scene kita akan melihat Max yang tengah memainkan alat musik akordeon di hadapan ratusan penonton yang sangat mengagumi permainan musiknya. Hidup adalah proses pengembaraan demi mencapai sebuah tujuan. Fokuslah pada tempat yang ingin Anda tuju, bukan pada apa yang Anda takuti. Fokuslah mencapai tujuan, walau banyak hal menarik di dalam perjalanan. Perjalanan ini memang melelahkan, tapi sesungguhnya itulah arti dari kehidupan yang sebenarnya. Tantangan terbesar dalam hidup adalah menjalaninya. Jadi segera bersiap dan isilah hidupmu ini dengan harapan. Karena siap ataupun tidak, perjalanan panjang telah menunggu kita di depan. Dan film pun selesai.